Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keenam. Firman Tuhan mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan lebih baik segenggam ketenangan. Patokan firman Tuhan itu sederhana, tidak yang muluk-muluk, tidak yang terlalu tinggi. Segenggam ketenangan. Firman Tuhan juga mengatakan lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Tertulis dalam Amsal 15 ayat 6. Atau lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Tertulis juga dalam Amsal 15 ayat 17. Firman Tuhan selalu mengajarkan hal yang sederhana dengan ukuran yang cukup. Segenggam ketenangan, sedikit barang, atau sepiring sayur. Dunia mengajarkan untuk kita meraih segala kemewahan, mengejar harta, mendapatkan banyak uang, dan meraih kedudukan yang tinggi, namun dengan berbagai cara yang menekan, menjilat, dan menendang orang lain. Namun sekali lagi, patokan kita tetap jelas, yaitu firman Tuhan. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Apa artinya? Ada begitu banyak orang yang dikejar ambisi, dikejar nafsu, ingin meraih banyak hal, kerja keras dan melakukan banyak hal supaya ambisinya tercapai, supaya keuntungannya meningkat. Hal ini yang disebut sebagai dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Apa yang dimaksud dengan menjaring angin? Dalam istilah Jawa dikenal kata atau kalimat yang berarti rebutan tulang tanpa isi. Hal ini mengandung arti orang-orang yang berebut sesuatu yang sebenarnya hanya sementara, tidak ada manfaatnya, dan sia-sia saja. Percuma kalau harta menumpuk banyak, tapi keluarga berantakan. Suami istri tidak akur, anak-anak tidak menghormati orang tua tidak ada perhatian pada anak-anaknya. Pada akhirnya, untuk siapa dan untuk apa menumpuk harta tersebut? Sangat disayangkan juga bila demi mendapatkan perlakuan menyenangkan dari orang lain, kalau sampai harus menjegal teman, menghasut kawan, dan melakukan segala cara yang merugikan orang lain. Lebih baik segenggam ketenangan. Adakah prinsip itu kita miliki saat ini? Kalau harta kita yang diminta, kedudukan Anda diincar, nama baik Anda dicemar, ya sudah, relakan saja. Bagaimanapun, kita tidak pulang ke surga dengan membawa deposito, aset rumah, kendaraan, pangkat, jabatan, dan berbagai hal duniawi yang lainnya. Tahun 2012 saya pernah mengalami teror berkepanjangan. Orang mengincar jabatan ketua suatu organisasi yang saat itu saya pimpin. Organisasi itu saya yang mendirikan, saya ketuanya, dan saya yang mengembangkan. Organisasi itu dikenal di mana-mana. Tapi dalam perjalanan waktu, jabatan itu diincar oleh orang lain dengan segala cara. Saya diteror setiap malam melalui telepon dan SMS. Saya juga difitnah pada beberapa orang. Pada akhirnya saya berpikir, buat apa jabatan ini saya pertahankan? Saya juga berdoa minta hikmat dari Tuhan untuk langkah selanjutnya. Saya pun akhirnya menyerahkan jabatan ketua tersebut pada orang-orang yang menginginkannya.
Saya kembali menjadi orang biasa, tidak lagi terkenal, tidak muncul di TV dan koran lagi. Tapi hati saya tenang. Saya bisa tidur dengan nyaman dan makan dengan kenyang lagi. Selanjutnya, saya pun bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Setelah sekian tahun saya tinggalkan. Saya sempat sekian tahun membesarkan organisasi ini, tapi selama waktu itu saya tidak lagi melayani Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan pada kita, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasa puas akan membawa kita pada ketenangan. Tidak ada ambisi yang berlebihan dan tidak ada keinginan yang ngotot harus dipenuhi. Orang Kristen adalah orang yang bisa puas dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak dipenuhi dengan nafsu ingin memiliki sesuatu yang harus segera dipenuhi. Sekali lagi, orang Kristen atau pengikut Kristus adalah orang yang bisa puas dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak dipenuhi dengan nafsu ingin memiliki sesuatu yang harus segera dipenuhi. Kiranya kita bisa memahami bahwa hidup dalam segenggam ketenangan lebih berharga dari mengejar apapun juga, tapi dipenuhi kegelisahan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan pada kami untuk kami memikirkan hal yang sederhana, berpatokan pada firman Tuhan yang mengajar kami untuk tidak memberatkan pada hal-hal duniawi, tapi kami melangkah terhadap hal yang kecil yang mungkin selama ini kami abaikan. Dan kiranya kami boleh mengejar segenggam ketenangan, sesuatu yang merupakan kepuasan batin, sesuatu yang merupakan kedamaian dalam hati kami. Tidak lagi dipenuhi ambisi ingin mendapatkan apa dan dengan berbagai cara, tapi melalaikan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk hidup dalam ketenangan, untuk lebih mengutamakan hidup di dalam kedamaian, dalam kepuasan batin, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kehidupan kami dipenuhi ambisi, ingin dapat berkat, ingin dapat mujizat, ingin dapat uang, ingin dapat pangkat, ingin dapat jabatan atau apapun. Tapi kami melupakan untuk hidup damai bersama dengan orang lain, untuk hidup tenang dalam hari-hari kami, untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Tapi biarlah damai sejahtera itu boleh tinggal di dalam hati dan hidup kami. Sebab segenggam ketenangan itu lebih baik daripada kami berpikir untuk hal yang besar atau 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kiranya ketenangan yang dari surga dinyatakan atas setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melangkah sepanjang hari ini dengan segenggam ketenangan. Salam dari saya Oki Rajo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.